Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bagi yang di kota maupun yang di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang kembali menjumpai saudara semuanya pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami, dan pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu, ajar kami Roh Kudus, agar kami mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Puji Tuhan. Saudara, hal utama apa yang diperlukan semua orang ketika berjalan di kegelapan yang pekat? Bukan harta, bukan jabatan, bukan apapun yang mereka butuhkan, tetapi hanya pelita atau terang. Pelita, satu bagian dari kaki Dian dalam tabernakel Musa, umumnya dipakai orang sebagai alat penerang dalam keadaan sangat darurat. Pelita atau terang akan membantu kita melihat atau memandang sekitar dan menuntun kita ke jalan dan arah yang benar, sehingga langkah kaki kita tidak akan terantuk batu atau terperosok ke lubang yang dalam. Dan kemungkinan besar kita pun tidak akan tersesat. Saudara, dunia tempat mana kita menjalani hidup ini sedang diliputi kegelapan di segala aspek. Sebab kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Karena berada di dalam dunia yang gelap, banyak orang dihantui rasa was-was dan ketakutan oleh karena arah hidupnya yang tidak jelas dan serba tidak pasti. Amsal Salomo berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Syukur kepada Tuhan, meski berada di tengah dunia yang gelap, sebagai orang percaya, kita bukanlah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan tersebut. Tertulis, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kita disebut sebagai anak-anak terang karena kita memiliki firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sehingga meskipun kita berjalan di tengah dunia yang gelap, jalan kita adalah terang seperti siang hari. Sebab firman-Nya selalu menerangi dan menuntun langkah kita seperti perjalanan umat Israel yang senantiasa disertai tiang awan dan tiang api. Bagi setiap orang yang senantiasa berjalan di dalam firman Tuhan, apa yang dikerjakan dan dilakukan akan terlihat terang. Sebab bila tersingkap, firman-firman memberi terang. Karena bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran, sehingga kehidupan kita akan selalu diperbaharui dari hari ke hari, hingga semakin berkenan kepada Tuhan. Salomo menasihati, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Saudara, berjalan di tengah belantara dunia yang gelap ini, kita memerlukan sinar atau terang, agar kita tidak tersesat, jatuh dan hanyut di dalam kegelapan. Demikian juga dengan hidup orang beriman. Kita harus memiliki standar hidup orang percaya, yaitu tinggal di dalam firman yang adalah terang. Sehingga kita mampu memiliki iman yang kuat dan jiwa serta mental yang kuat, agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan. Saudara, kata firman-Mu pelita bagi kakiku menegaskan bahwa apabila kita hidup di dalam firman Allah dengan kesungguhan, maka firman itu yang menuntun kita saat melewati kegelapan dunia ini.
Pada saat pikiran kita gelap karena rupa-rupa masalah kehidupan, firman Tuhan mampu memberikan jalan keluar. Di saat hati kita gelisah oleh berbagai tekanan dan beban-beban masalah, firman Tuhan mampu memberi solusi. Dengan menjadikan firman Tuhan sebagai senjata rohani kita, maka kita akan memiliki kekuatan ekstra untuk menghadapi berbagai macam ancaman dan godaan dunia yang menyesatkan. Saudara, dengan selalu berpegang teguh pada firman Tuhan, maka hati kita akan diperbaharui dari hari ke hari, sehingga kita memiliki hati yang kuat dan tenang saat menghadapi derasnya tekanan hidup ini. Saudaraku, Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita, orang percaya. Firman Tuhan selalu menuntun kita kepada jalan yang benar. Tetapi dunia terus berusaha membawa kita kepada jalan kehancuran dan kebinasaan. Firman Tuhan berkuasa untuk menghibur atas kesedihan manusia, menguatkan hati yang lemah, menopang yang ragu, dan menuntun yang tersesat. Hanya kita yang percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa, maka kita akan merasakan tuntunan dan kekuatan di dalam menjalani hidup ini. Mari saudara, hari ini kita tekadkan hati kita untuk semakin bersekutu dalam firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu adalah pelita yang selalu menerangi hati, pikiran, bahkan seluruh hidup kita, sehingga kita mampu berjalan di tengah kegelapan dunia ini. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa tinggal dan hidup di dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan yang menerangi hidup kami, hati kami, pikiran kami, sehingga kami mampu berjalan dalam terang firman Tuhan, dalam kami melewati padang belantara kehidupan di dunia yang gelap ini. Bawa kami untuk semakin rindu bersekutu dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini. Berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari ya Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.